Kita akan sama-sama belajar, gereja kami sedang mengajar sepanjang bulan ini tentang hikmat atau wisdom, saudara. Dan beberapa minggu pertama kita belajar apa itu hikmat. Minggu kedua hikmat berbicara apa. Izinkan saya sedikit melakukan quick recap, saudara. Bahwa hikmat manusia adalah right here, right now. Hanya saat ini saja. Tapi hikmat dari Tuhan bukan saja right here, bukan saja right now. Tapi untuk masa depan. Katakan amin. Manusia cuma pikir apa yang baik hari ini. Tetapi Tuhan memikirkan sampai kesudahannya. Perikop yang kita baca ada 2 orang bangun yang namanya rumah. Yang satu dibangun di atas batu. Yang satu dibangun di atas pasir. Yang di atas pasir kelihatannya lebih pintar, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Yang di atas batu kelihatannya lebih lama, lebih mahal, lebih bodoh, lebih ribet. Tetapi Alkitab katakan datanglah hujan, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Ketika masa suka terjadi baru kelihatan siapa yang berhikmat, siapa yang tidak berhikmat. Dan minggu ketiga seperti judul khotbah hikmat hari ini adalah When Wisdom Speak. Ketika hikmat berbicara. Orang berhikmat itu kelihatan dari cara ngomongnya. Bahkan orang dunia bilang kita bisa tahu orang itu educated or non-educated. Kelihatan dari cara apa? Ngomongnya. Kita akan malas ngomong sama orang yang merepet mulu. Merepet itu bahasa Ibrani, saudara. Merepet mulu, ngoceh mulu. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan ngoceh mulu jadi orang bilang. Kayak saudara gak menerima saya jam ini, saudara. Mari sama-sama kita buka dasar kebenaran firman Allah. Amsal 18 ayat yang ke-21. Practical teaching. Pengajaran hari-hari. Doa saya hati saudara pulang di tempat ini saudara diberkati oleh Tuhan. Amsal 18:21. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka apa? Menggemakannya akan memakan apa? Sekali lagi saudara baca pelan-pelan biar saudara bisa meresapi ayat ini. Hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka akan memakan apa? Alkitab gak bilang yang menguasai hidup dan mati harta. No. Alkitab gak bilang kepandaian yang menguasai hidup dan mati. No. Alkitab gak bilang koneksi yang menguasai hidup dan mati. No. Tapi Alkitab saya bilang bahwa hidup dan mati dikuasai oleh apa? Oleh lidah. Alkitab saya mengatakan bahwa lidah perkataan akan menentukan bagaimana masa depan saudara. Apa yang kita ucapkan akan menentukan bagaimana jalan hidup kita. Saudara perlu membedakan dulu bahwa pengajaran kuasa perkataan yang Alkitab ajarkan dengan yang dunia ajarkan sangat berbeda. Jangan anggap yang dunia ajarkan kuasa perkataan saya bisa, saya mampu, saya berhasil, saya kaya, saya sukses. Perkataan kuasa perkataan dunia terletak kepada diri sendiri. Dia memompa yang di luar ke dalam, digantungkan kepada kekuatan sendiri. Tetapi kuasa perkataan yang ingin saya bagikan sama saudara adalah bergantung kepada iman. Bergantung kepada firman. Karena firman Allah kita percaya dalam firman Allah ada kuasa. Jadi kita tidak sekedar memperkatakan. Yang kita perkatakan itu ada kalau bahasa kerennya ada legal standingnya. Ada dasar hukumnya. Kalau yang orang dunia katakan saya bisa, saya sukses, saya mampu. Itu gak punya legal standing. Dan pusatnya bukan Kristus, tapi diri saya sendiri. Jadi supaya saudara gak salah paham dulu nih. Supaya saudara gak nganggap ini mirip dengan yang namanya perkataan afirmasi, perkataan positif. Sekarang kan ada orang gitu kan, sebutkan dirimu. Aku baik-baik saja, aku sehat. No. Mereka tidak punya legal standing. Tapi kita orang percaya kita punya apa Bapak Ibu? Legal standing, dasar yang kuat. Kata perkataan paling banyak ditulis kata hikmat dalam kitab Amsal. Dan dalam kitab Amsal kata mulut Bapak Ibu, kata maut Bapak Ibu tertulis 50 kali. Kata tongue atau lidah tertulis 19 kali. Kata words, berkata-kata, kalau orang Bekasi bilang aku gak bisa berword-word. Aku gak bisa berkata-kata.
Kalau orang Bekasi bilang don't be difficult person. Jangan kayak orang susah. Nggak lucu. Kalau orang bilang demikian, kamu apa kabar? I'm not your father. Aku nggak apa-apa. Kalau orang tanya why not? Kenapa kacang? Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa yang nggak ketawa tapi nyatet dia. Bapak Ibu, kata word ada 5 kali. Kenapa banyak sekali dalam kitab Amsal? Karena seakan-akan Tuhan sedang menyoroti betapa seriusnya ia memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan sedang memberikan informasi kepada saudara dan saya. Bahwa betapa serius Tuhan memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Betapa Tuhan ingin saudara dan saya memperhatikan your vocabulary. Memperhatikan apa yang menjadi pembicaraanmu hari-hari ini. Memperhatikan apa yang kamu ucapkan. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkataan bisa membuat orang semangat. Tapi perkataan bisa membuat orang patah arah. Perkataan bisa menghidupkan, tapi bisa mematikan. Perkataan bisa menghancurkan anakmu, tapi perkataan juga bisa mengangkat anakmu. Perkataan bisa membunuh semangat istrimu, tapi perkataan juga bisa membangkitkan semangat istrimu. Perkataan bisa mengubah masa depanmu, tapi juga perkataan bisa menghancurkan masa depanmu. Jangan marah kalau kamu maki anakmu, mohon maaf, bodoh kamu, tolol kamu, nggak ada otak kamu. Nanti ketika anakmu bodoh, tolong kau bilang, Tuhan kenapa anakku bodoh? Dan Tuhan bilang, kan kamu yang minta. Tiap hari kamu ngomong sama anakmu bodoh, tolol, gak ada otak. Ketika anakmu bodoh, tolol, kan itu doamu tiap hari. Jangan kaget nanti kalau kamu bilang, aduh kalau gini gue miskin nih. Kalau gini gue miskin nih. Kalau gini gue miskin nih. Dan Alkitab kata jadilah sesuai dengan imanmu. Miskinlah engkau. Ini diam semua kenapa? Kena ya. Karena Alkitab bilang apa yang kau ikat di bumi terikat. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas. Maaf ya, jangan marah sama saya. Ini mulut nih kecil. Tapi kalau lagi ngamuk, satu ragunan gak muat di sini. Lidah nih kayak kekang, kecil. Ada orang di gereja nyanyi lagu rohani. Sampai detik ini. Baru keluar gereja, langsung dia maki anaknya. Ini untuk saudara. Ada otak loh. Jangan kaget Bapak Ibu. Kalau kamu gak pernah memuji anakmu, gak pernah bilang I love you, gak pernah bilang kamu cantik, kamu baik, kamu pintar, kamu mampu. Dan ketika anak perempuanmu keluar ketemu pemuda yang bilang I love you, you are so beautiful. Dan anak perempuanmu kasih tubuhnya sama dia. Dan kamu bilang, nah kenapa begitu? Karena dia di rumah gak pernah diapresiasi. Ini gak marah-marah, ini soft spoken. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, mari kita baca dalam Amsal 15 ayat 2 dan ke-4. Saya kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu. Lihat orang tua maki anaknya pakai binatang. Saya kadang-kadang sampai mikir dalam hati saya. Aduh gimana perasaan anaknya ya. Kamu pikir mungkin dia lupa. Tapi survei membuktikan. Dia gak pernah lupa. Kamu pikir mungkin perkataan gak bisa ditarik. Perkataan bukan kayak tali lasso. Tolong di silent lah. Sampai di mana khotbah saya tadi? Oh sampai di. Perkataan kayak gini. Saudara ambil bantal. Belek bantalmu yang isi bulu angsa itu. Belek, kapas. Bawa ke loteng. Tiup angin. Terus saya bilang, kumpulin lagi. Gak bisa. Emang kamu pikir anakmu lupa kamu maki? Tolol kamu. Ada orang tua kalau maki anak ampun. Binatang dikeluarin. Anaknya sih diem. Tapi sini luka. Kalau udah luka. Narkoba masuk. Nilai dunia masuk. Mari kita baca kebenaran firman Allah. Gak apa-apa saudara diam saja terus sampai Tuhan datang kedua kali. I know. Saya dididik dari keluarga Batak.
Papa saya itu orang Batak, tentara pula. Kayu mukul kami, kalau nggak patah nggak stop. Sepatu sering terjadi terbang di rumah, bukan kuasa gelap. Babami dan seterusnya. Dan seterusnya. Di rumah teriak kenceng. Suatu hari papa saya 85 tahun sekarang usianya. Dia minta maaf. Bontot, maafin papa ya. Tapi minta maafnya gitu. Tapi kan kalau papa nggak keras, nggak jadi orang kamu. Saya bilang model orang zaman dulu begini emang. Saya bilang, Pak, Bontot jadi orang bukan karena papa, karena Tuhan Yesus, Pak. Ada orang tua, aduh ampun. Ada suami kalau maki istri, ampun, ampun, ampun. Ada istri kalau maki suami, ampun. Ada orang tua kalau maki anak, aduh. Ada anak, kalau ada orang maki pembantu, kayak pembantu bukan orang. Ampun. Ada pendeta udah khotbah bagus-bagus, jemaat gak ada yang respon, ampun. Amsal 15 ayat 2 dan keempat. Lidah orang bijak. Surah lemes banget sih. Yuk baca sekali lagi 3, 2 ya. Lidah orang bijak. Tetapi mulut orang bebal. Orang bijak kalau ngomong yang keluar itu permata. Kata orang demikian. Orang bijak kalau ngomong yang keluar itu pengetahuan. Orang bijak kalau ngomong yang keluar itu orang Alkitab bilang pengetahuan, knowledge. Dikatakan ayat selanjutnya mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Ayat yang keempat kita baca sama-sama. Lidah lembut adalah apa? Tapi lidah curang apa Bapak Ibu? Melukai siapa? Melukai hati. Bilang kiri kanan saudara kalau ngomong ada caranya. Betul apa tidak? Ngomong beda nada, beda arti gak? Apa kabar kau? Sama apa kabar? Saya tahu Pak Pendeta saya orang Batak, saya orangnya keras. Ngomong bisa kok pakai nada. Ngomong bisa kok pelan-pelan. Ngomong bisa kok, jangan karena kamu emosi di kantor. Kamu tumpahin ke anak kamu. Jangan karena kamu punya masalah berat, kamu tumpahin ke kehidupan orang lain. Ada orang kalau adik, abang suka sama kau. Ada pertanyaan. Cewek juga kalau ditembak, adik abang suka sama kau. Ini bang ada cepet bang. Adik abang suka sama kau, gope bang. Nada juga menentukan. Alkitab katakan demikian Bapak Ibu. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Perkataan kita menjadi kehidupan buat orang. Perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita, bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Dapat dilihat dari bagaimana kita mempergunakan mulut dan perkataan kita. Saya ulang sekali lagi, bukti bahwa kita mengenal Tuhan. Jangan kasih tunjuk sama saya kegiatan agamamu. Jangan kasih sama saya kegiatan pelayananmu. Kalau setiap hari kamu kerjanya memaki orang, ngomong kotor. Ada orang Kristen pelayanan, kalau kaget, dor yang keluar jorok. Padahal Alkitab katakan yang keluar dari mulut melimpah dari hati. Kalau anak Tuhan dikagetin yang keluar dari firman. Dor pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu keluar. Halo? Alkitab katakan, saya nggak percaya Pak Pendeta, mama saya orangnya baik. Cuman mulutnya jahat. Waktu dibaptis mulutnya ketinggalan. Jadi baptisnya begini. No. Saya pendeta yang percaya orang kalau hatinya baik. Mulutnya pasti baik. Amin. Saya ulang lagi, saya pendeta yang percaya orang kalau hatinya baik. Mulutnya pasti. Ada orang mulutnya manis, tapi kalau lama-lama kita ikutin. Habis, kenapa? Karena nggak punya. Karena yang keluar dari sini kata kita perbendaharaan dari hati. Yang pertama, mari kita belajar lebih cepat saja. Bagaimana kita mempergunakan orang bijak, orang berhikmat. Bagaimana mempergunakan perkataannya. Alkitab mengatakan bahwa orang yang berhikmat, perkataannya dipakai untuk memulihkan dan memberkati. Orang bijak memperkatakan kalimat kata untuk memulihkan.
dan memberkati. Alkitab katakan Amsal 16 ayat yang ke-23 dan 24. Mari kita baca dua ayat ini. Hati orang menjadikan mulutnya apa? Menjadikan bibirnya apa? Lebih dapat meyakinkan. Ayat yang ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah manis bagi hati dan obat bagi, terjemahan Inggrisnya bilang gini, the mind of the wise instruct his mouth. Hikmat dikatakan orang bijak pikirannya yang mengendalikan atau menginstruksikan mulutnya. Bukan kebalik, bukan ngomong dulu baru mikir. Tapi Alkitab katakan orang bijak pikirannya menginstruksikan apa? Perkataannya. Alkitab katakan bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati. Dan obat bagi tulang-tulang. Ini bukan khusus orang Batak karena tulang. Gak lucu. Tapi yang mau saya bilang sama saudara. Berapa banyak rumah tangga hancur. Karena suami kalau ngomong mohon maaf. Berapa banyak rumah tangga hancur karena istri kalau ngomong. Merepet mulu. Ngoceh mulu. Suami dari kerja rumahnya di Tambun. Kerjanya di Bogor. Udah di kantor dimaki-maki bos. Di jalan diserempet sama Gojek. Atau Grab biar aman. Dua-dua saya sebutin. Sampai di jalan hujan. Sampai di rumah motor baru berhenti. Istri keluar langsung. Papa. Itu suami, kalau saya jadi suami saya ambil motor, saya balik lagi ke Bogor. Saya bilang udah gila ini perempuan. Iya. Berapa banyak dari kita, Bapak Ibu kalau ngomong sama klien manisnya minta ampun. Kalau ngomong sama bos sopannya minta ampun. Kalau ngomong sama orang aja, apa kabar? Oh iya. Tapi ngomong sama istri, gendut cepetan. Betul apa betul? Suatu hari saya ngelayanin jemaat di konseling di telepon. Saya jawab, oh iya bu, oh gitu, oh iya. Saya tuh telepon, istri saya nengok lihat sama saya. Ngomong gini, kalau sama jemaat aja manis banget. Sama aku, iya oke. Kebalik bos, sama istri manis. Sama orang lain ya sopan. Bukan malah sama orang lain manis, sama istri pahit. Nanti kopimu dikasih sianida loh. Ya. Perkataan yang menyenangkan kata Alkitab. Seperti sarang madu. Apa susahnya sih bilang makasih? Apa susahnya sih bilang istrimu udah masak capek-capek. Bilang makasih ya ma. Aduh masakan mama chef bintang 5. Lebih enak chef bintang 5 tapi mama terbaik. Itu dia masak besok, nyanyi nih masak. Singing, glory. Sampai dilempar itu panci sama dia. Iya. Bu, kapan terakhir bu kamu WA suamimu di kantor bukan minta duit. Cuman WA ngomong gini, Pah, aku lagi mau makan teringat papa. Pah, semangat kerja ya. Mama di rumah doain papa. Masalah doa gak doa kan dia gak tahu. Tapi suamimu lihat baca WA-mu. Kalau WA kan biasa, Pak, otak apa sih? Duit nih. Tapi kalau dibilang, Pak, aku doain papa. Saya yakin suamimu pulang martabak di tangan. Dia masih di kantor teriak, Ma, masih di kantor padahal. Tadi malam anak saya yang paling kecil, Joe, ngompol. Bapak Ibu, ngompol. Jam 2 saya bangun, saya ngintip tuh. Dia ngompol, terus saya lihat istri saya bangun. Dia gantiin, dia bawa anak saya ke toilet. Terus dia kembali tidur. Jadi biarin anak toilet gitu. Saudara lama mikirnya ya, lama ya. Capek gue diem. Ke toilet digantiin si Joe sama istri saya, gantiin. Spray diangkat, digantiin. Malam-malam loh. Bayangin gak kalau istri saya gak cinta Tuhan? Pasti ganti sambil merepet.
Ada istri gitu ngelakuin tapi ini. Kita kan juga suami kan sebel gitu kayak. Apaan sih? Saya gak tidur, saya ngintip gini. Saya liatin gitu. Dia ganti spray, kasur, rumah diganti semua. Dia ganti udah rapi, ganti baju tidurin lagi. Terus dia bilang gini, Joe tidur ya, besok mama khotbah. Terus Joe, apa mama? Ayo main, ngajak main. Joe tidur dong, besok mama khotbah. Saya kan gitu, sosok intip. Saya nggak mau kelihatan bangun. Nanti saya yang jagain soalnya. Jadi saya selalu gitu, udah bangun pagi, saya bangun pagi selesai. Dia lagi dandan tuh. Dia selalu bangun lebih pagi dari dulu. Saya tidur lebih lama, dia bangun lebih pagi. Saya ibadah jam pertama kali di tempat kami 7.30, jam 5 udah bangun. Dia jam 4 udah bangun. Dandan apa segala macam. Saya udah sengaja memang. Saya datang, saya tanya di meja riasnya. Tadi malam Joy bangun ya? Iya sayang, dia ngompol gini-gini. Saya pijit. Gitu. Loh iya dong, rumah tangga kan gitu. Saya pijit, saya bilang syukurin gitu. Ya enggak lah. Saya bilang sayang, izinkan saya yang menikah baru 8 tahun ini. Izinkan saya. Saya bukan ngajarin saudara. Please. Paulus tidak menikah. Tapi dia mengajar soal pernikahan. Jangan karena yang di depan nikahnya lebih pendek dari kamu gak mau dengerin. Karena emas tetap emas. Siapapun yang menyampaikan. Rendah hatilah dengar firman. Walaupun kau bilang gini, tahu apa sih bontot itu? Tahu apa sih junta itu? Baru 8 tahun. Aku udah 50 tahun. Coba dia 5 tahun gila juga kayak aku dia. Mumpung saya belum gila. Saya pijit, saya bilang sayang makasih ya. Aku tadi malam lihat kamu bangun. Lu salah sebut lagi sama dia. Sayang makasih ya udah urusin Joe. Saya cium. I love you. Terus dia bilang gini, nanti malam kamu yang gantian ya. Iya, walaupun saya enggak. Tetap saya tidur. Tapi istri juga ngelakuin itu sukacita. Karena diapresiasi. Saya pulang pelayanan, dia udah buka tangan gini. Sayang, capek ya? Capek. Gimana? Peluk. Mau apa? Karena semua yang saya mau ada dalam dirinya. Tapi apresiasi itu mahal. Kita ngajar anak kita 3 kata ajaib. Sorry, tolong, terima kasih. Kamu aja gak pernah praktekkan sama orang tua, sama istrimu, sama rumah tanggamu. Kalau mau diributin ada aja, betul tidak? Amsal 13 ayat 2 dan 3 kita baca sama-sama. Waktu saya akan segera habis, mari kita baca. Amsal 13 ayat yang kedua dan ketiga kita baca. 3, 2, ya. Dari buah mulutnya seseorang akan apa? Makan yang baik. Seorang hamba Tuhan bilang begini, pastikan perkataanmu manis. Karena suatu hari kamu akan makan perkataanmu sendiri. Pastikan perkataanmu manis. Karena suatu hari kamu makan maka perkataanmu sendiri. Alkitab katakan dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Jadi pada prinsipnya bahwa perkataanmu adalah benih. Kalau kamu gak suka dengan apa yang tumbuh dari sana, jangan salahin iblis, jangan salahin Tuhan. Karena pada prinsipnya dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ayat yang ketiga lebih tajam lagi. Dikatakan demikian, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang apa? Lebar bibirnya akan ditimpa apa? Colek kiri kanan saudara, bilang mulut lu jangan lebar. Ayo bilang pada suruh mulut lu jangan lebar. Kok gak berani ngomong sih? Tahu kan mulut lebar? Tahu kan? Ember. Orang dunia bilang peres. Tahu peres gak? Mulutnya tuh, ampun lebar. Jangan karena kamu mohon maaf kamu udah gak di kantor itu. Kamu keluar ngomongin kantor itu. Jangan kamu udah putus sama pacar itu. Kamu omongin pacar itu.
Jangan karena kamu udah gak lagi sama dia, kamu omongin dia. Kalau kamu udah tutup pintu, udah selesai udah. Gak usah ngomong lagi. Gak usah panjang lebar kemana-mana. Kamu udah keluar dari kantor A, kamu masuk kantor B. Jangan kamu bawa berita ke kantor B supaya kamu diterima di kantor B. Itu namanya apa? Bukan anak Tuhan, gak gentleman kamu jadi orang. Kamu putus sama si A, udah putus. Jangan masih panjang lebar. Kamu bilang dia gak move on, lu yang gak move on. Betul apa tidak? Alkitab bilang demikian. Bahwa siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Saya selalu bilang sama saudara. What goes around comes around. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. As simple as that. Kekristenan tidak percaya karma. Tapi dalam kekristenan ada tabur tuai. Apa bedanya karma sama tabur tuai? Waktu saya nggak sempat untuk bahas itu. Tapi setidak-tidaknya dari ayat yang baru kita baca. Sebelum saudara berbicara, perhatikan apakah perkataan saya dari surga atau dari neraka. Bisa ngerti maksud saya? Apakah perkataan saya ini membawa suasana surga atau membawa suasana neraka? Apakah perkataan saya ini membuat orang merasakan surga? Orang dunia bilang think before you speak. Berpikirlah sebelum kamu apa? Bicara. Think. Tango India, Tango Hotel India November Kilo. Think, tampilkan gambarnya. Think. 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 Think before you speak. Before you speak. Dari kata think ini saya berikan beberapa terjemahan akronim supaya saudara bisa mengerti. T yang pertama, sebelum saudara ngomong, T yang pertama, it is true. Benar enggak? Ini benar enggak? Jangan pakai istilah katanya. Katanya. Jangan karena katanya karir orang hancur karena mulutmu. Jangan karena katanya engkau menutup pintu berkat orang. Jangan karena katanya kamu ngancurin hidup orang. Jangan tarik orang yang di atas, injek orang yang di bawah untuk naik ke atas. Hidup gak serendah itu, bos. Jangan pakai main kotor untuk hidupmu maju. Percayalah, berkat gak pernah ketuker. Amin. Jangan punya mental tarik orang di atas, injek orang di bawah supaya kamu naik. Kalau kamu pakai cara itu, dengar perkataan saya. Cara yang sama akan diberikan Tuhan kepada kamu. Dan seringkali dengan bunganya Tuhan kasih. Seringkali lebih pahit. Gak apa-apa orang jatuhin saudara. Gak apa-apa orang jelekin saudara. Gak apa-apa orang fitnah saudara. Tapi jangan kamu yang fitnah. Amin. Gak apa-apa orang jelekin. Oh katanya, oh katanya, oh katanya. Entah berapa banyak orang hancur karena katanya. Think it is true or not. Ini benar gak? Saya rasa kalau kita sampai di kalimat pertama ini benar apa enggak, pasti banyak kita nggak jadi ngomong. Gosip kan saya selalu bilang nggak bosen-bosen. Dimulai dengan kata kunci yang pertama orang gosip. Udah tahu belum? Kata kunci yang kedua apa? Jangan bilang-bilang ya. Saya selalu bilang gosip seperti rendang Padang. Bumbunya banyak, dagingnya satu. Kita tusuk kirain daging. Ternyata lengkuas. Ya. It is true. Ini benar gak? Kalau gak benar stop. Gak usah lanjutin. Pepatah Yahudi bilang. Ini pepatah Yahudi. Saudara saya gak buat-buat. Ini pepatah ini ngomong gini. Apa yang tidak kamu lihat dengan matamu. Tidak kamu dengar dengan telingamu. Jangan kau saksikan dengan mulutmu. Saya ulang lagi. Pepatah Yahudi ngomong gini. Apa yang tidak kau lihat dengan matamu. Tidak kau dengar dengan telingamu. Jangan kau saksikan dengan mulutmu. Gampangnya begini. Kalau lu gak tahu ini benar. Gak usah ngomong. Kalau kamu tetap ngomong. Padahal kamu tahu itu gak pasti. You know what? Someday. It happen to you. Jadi sama kamu. Kita gak ngomong aja orang ngomongin. Betul tidak? Ibu depan amin terus nih kayaknya entah korban atau pelaku apa gitu. Hak berikutnya adalah it is helpful. Apakah ini membantu apa tidak?
Oke, this is true. Oh, ini benar, oke. Kalimat selanjutnya, ini nggak bantu nggak? Ini nolong nggak? Kalau cuma bikin ribut, stop it. Alkitab katakan kita anak-anak pembawa damai. Seneng banget sih lihat orang ribut. Seneng banget sih bikin si A masih B ribut. Seneng banget sih pecahin kongsi orang. Seneng banget sih bikin orang sahabatan jadi berantem. What for gitu loh. Ngapain? It is helpful apa enggak? Ini membantu apa tidak? Habis itu yang kedua, I adalah it is inspiring or not. Ini menginspirasi apa tidak? Gosipin suami orang yang cerai nggak mungkin menginspirasi. Gosipin tetangga yang baru didatengin sama debt collector nggak mungkin menginspirasi. Gosipin teman kita yang masuk rumah sakit nggak mungkin menginspirasi. Gosipin orang yang baru nangis karena ngalamin masa sukar. Kenapa sih lihat orang susah, kamu jadiin bahan buat cerita? Memang sedingin itu hati kamu. Kenapa sih lihat orang mengalami kegagalan ekonomi, kamu jadiin bahan cerita di tongkrongan kamu? Memang semati itu manusia kamu. Kenapa sih lihat orang lain cerai, kamu jadiin cerita ke orang lain? Memang kamu pikir kamu udah sempurna gitu? Ini lebih mirip kamar mayat, sepi banget di sini. Ya. Kenapa sih lihat orang lain ribut sama suaminya? Kamu jadi bahan cerita. Lu tahu nggak? Si Ratna. Kita WA lagi di grup. Jeng. Gue punya kabar gila deh, gongs pokoknya gongs. Apa beb? Pokoknya nasihat deh. Nanti ya. Kita ketemu di kafe ya. Jam 1. Apa sih beb? Kisi-kisi dong, kisi-kisi. Udah pokoknya gongs deh. Terus kita datang. Dia datang. Ini orang. Gimana? Kenapa si Ratna? Kan gue udah duga kan. Tahu dari mana saya? Kok saya ahli banget begitu? Suatu hari saya lagi makan di kafe. Saya lagi ngopi. Nyiapin khotbah. Samping saya ibu-ibu. Sedihnya anak Tuhan. Tahu dari mana? Salib segede gereja di bawah. Tahu dong ibu-ibu. Yang satu grup satu warna. Topi, shawl, baju, celana, tas sewarna. Satu grup, saya lagi makan. Saya udah biasa ibu-ibu, saya liatin. Datang temennya. Sebelum datang, ini, saya nggak pengen nguping. Cuman Tuhan kasih saya karunia pendengaran. Saya dengerin sambil ngetik, saya Oke. Saya cuma setengah jam, saya tahu temennya, sahabatnya, suaminya selingkuh. Saya tahu sama sahabatnya juga. Saya tahu selingkuhnya udah 1,5 tahun. Saya tahu anaknya 3. Saya tahu temannya udah kasih tahu istrinya nggak mau terima. Kamu nggak takut ya suatu hari aib kamu bakal digituin orang? Kecuali kamu sempurna, omongin orang lah. Tapi kalau kamu tahu kamu punya banyak bahan. Kita ini orang berdosa yang ditolong Tuhan. Kalau Tuhan buka semua. Kita akan saling ngomongin satu dengan yang lain. Lu ngaco, lu juga ngaco. Kalau kartu kita Tuhan bukain. Kita tutup gereja. Kita pulang bareng-bareng. Ya udah. Sesama orang berdosa dilarang saling mendahului. Ya, temennya datang, yang bikin saya sedih. Orang datang, mereka acting semua. Saya kalau usil, saya mau bilang ini temen lu munafik semua. Tapi saya kan nggak mungkin, nanti saya diusir. Udah, saya tutup, saya jalan. Sambil saya pesan kopi, saya liatin temennya. Temen tuh nggak perlu banyak. Kamu gak pernah dengar omongan apa di belakang kamu.
Kalau di meja makan dia ngomongin orang lain, kemungkinan besar saat kamu gak ada di meja makan, kamu yang diomongin. Apa kek, respon kek, tepuk tangan kek, apa kek. And it is necessary or not. Ini perlu gak? Saya boleh undang pemain bulu tangkis, pemain keyboard. It is necessary or not? Perlu gak? Iya, suaminya selingkuh. Tuhan suruh kamu ngomong gak? Iya, betul. Ada gosip, perlu gak diomongin? Gak semua kebenaran perlu diceritakan. Betul apa tidak? Gak semua fakta perlu diumbar. Betul apa tidak? Gak perlu diomongin. Alkitab bilangin, dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan. Dalam sedikit berbicara, Alkitab bilangin, orang bodoh kalau diem kelihatan pintar. Waktu saya ambil S2 teologi, Bapak Ibu, mata kuliah Yunani lanjutan. Saya duduk di depan. Karena saya banyak gak ikut kelas, saya gak ngerti. Tapi sepanjang kelas saya begini. Teman saya tanya, lo ngerti? Betul gak? Orang bodoh aja kalau diem. Kalau diem, kelihatan apa? Kamu tuh hati-hati sama orang yang kalau ketemu kita di tongkrongan, dia cuma diem. Senyum, oh iya, oke. Dia lagi scanning kamu loh. Dia lagi baca kamu loh. Makin banyak kamu ngomong, informasi masuk. Oh. Kedalamannya kamu gak bisa baca. Ngomong terus yang begini. Oke, gitu. Terus dia pura-pura harmless gitu, pura-pura bodoh. Masa sih? Oke. Dia pergi, udah selesai. Bagi dia, gak ada isi. Tapi ketemu orang yang baru, dari jauh udah, Kenapa sih ibu-ibu kalau ketemu harus, Kenapa sih? Saya malah, ibu-ibu kenapa sih kalau ke toilet perlu ditemenin, kenapa sih? Mau ke toilet, itu semua rame-rame ke toilet. Saya suka liatin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus hadir. Tidak 2-3 orang ke toilet, Yesus hadir. Dan kenapa sih kalau ketemu harus gitu? Gitu. Kita cowok gak bisa, kalau cowok ketemu cowok gitu. Gua gampar, ngapain lu? It is necessary or not? Perlu gak? Dan yang terakhir kesukaan saya. It is kind or not? Ini baik gak sih diomongin? Dari mimbar yang kudus ini. Kalau kamu mempromosikan celah seseorang. Tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Kalau kamu setel celah orang lain. Suatu hari. Kecuali kamu sempurna like Jesus. Do it. Tapi kalau kamu tahu kamu juga orang berdosa yang ditolong Tuhan. Sama-sama gelut amres, angkat tangan kanan. Ayo ikutin saya yuk. Angkat. Kasih telunjukmu. Taruh di mulut. Sama-sama. Oke. Siapa yang mau janji gak mau ngomongin orang lagi? Gak yakin kayaknya deh. Siapa yang mau janji, mau jaga mulut, gak mau jelekin orang, gak mau gosip, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Oke. Ayo gak apa-apa, ayo. Dari mimbar yang kudus ini sebagai pendeta hamba merekam. Glow Taman Residen 11.30. Angkat tangan. Oke. Saya udah kirim ke Tuhan Yesus. Nanti kalau sedang ngomongin orang. Saya tahu, kita kan silence is gold, kepo is diamond, saya tahu. Saya tahu kalau datang, gini. Kita kan kayak, aduh pengen tahu lagi, aduh. Diam aja. Kalau kamu punya teman yang ngomong, kau dengar aja. Oh gitu. Ya. It is kind or not? Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Karena waktu saya, sebenarnya poinnya terlalu banyak. 4 Yakobus 3 ayat 4 dan 5, ini ayat saya terakhir.
Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil. Menurut kehendak juru, apa Bapak Ibu? Juru mudi. Nah, kitab katakan, makanya kita bilang, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Jangan memperkatakan apa yang kamu lihat, tapi perkatakan apa yang kamu imani. Kalau kamu memperkatakan apa yang kamu lihat, the more you say what you see, the more you get what you see. Kita memperkatakan apa yang kita imani. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan orang lain. Perkatakan. Setiap pagi dan malam sebelum anak saya tidur dan bangun, saya urapi anak saya. Pandai, cerdas, anak takut akan Tuhan. Menurut survei atau psikologi, anak di tengah-tengah mau tidur dan akan tidur, itu masuk ke dalam dimensi paling dalam. Disitulah kalau kita mau memberikan sugesti atau perkataan, menurut yang namanya psikologi itu paling penting. Di menit-menit itu saya bisikin ke Gene dan Joy, Papa sayang Joy, Papa sayang Gene. Mainan yang Gene mau itu gak bagus. Suges. Perkataan iman. Kadang-kadang dia lagi mandi, saya sampai sehari ini saya yang mandiin kedua anak saya. Bukan mbak, bukan istri, bukan oma, saya. Kenapa? Karena nanti anak saya udah gede. Saya paling seneng momen mandi. Karena kalau mandi sama mereka itu pintu air masuk ditutup. Sampai airnya genang. Anak saya bilang banjir genap. Penuh. Itu kita bisa mandi 1 jam. Mereka, karena nanti kalau udah gede, dia ingat momen itu. Muscle memorinya ingat. Ketika dia udah besar, ada tantangan, ada masalah, dia ingat dia punya loving father, loving mother. Dia punya ingatan yang kuat. Karena nanti kalau dia udah gede, saya mandiin, saya gila. Udah 35 tahun, papa kita mandi, kurang ajar kau. Kan gila kau mandi. Anak saya 2, 3, 4 tahun sama 7 tahun mandi mereka. Saya siramin, saya tungguin, siramin, lapin, gosokin gigi. Saya nggak lebih-lebihin, Tuhan saksi perkataan saya. Gosokin giginya, sampoin rambutnya, kelap kakinya, keringin. Saya ambil tuh hair dryer. Sebenarnya buat anjing saya. Tapi dia suka rambutnya. Papa, aku ada badai. Kamu enak bisa hebat nah. Badai ku hadapi. Ya. Ya namanya anak kecil. Kita nikmatin. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Lidah walaupun kecil. Poin saya terakhir. Saya diberkati, amin. 4M. Sebelum kita memperkatakan 4M, saudara. Mari kita lihat apa saja 4M itu. M yang pertama adalah menunduk. Menunduk berarti bukan nunduk kalau ngomong sama orang. Menunduk berarti humble. Kalau ngomong itu rendah hati. Pernah ketemu orang gak? Dari tanah tapi ngomongnya selangit. Pernah ketemu orang gak? Ada orangnya di sini? Coba tunjuk orang mana, saya mau lihat. Ada kan? Dek, ini tanah dek. Dari sini, dia sebutin dari Tamrin sini. Sampai sini, Tanah Abang. Semua juga tahu Tanah Abang lontong. Masa tanah orang lain? Terus ceweknya, abang kaya, emang Tanah Abang namanya. Bahasa Inggrisnya Brotherland. Ada yang nyatet itu, bagus juga di brother. Lu tinggal di mana? Brotherland. Daripada Tanah Abang gak keren. Humble, ngomong tuh humble gitu. Pak, Bu, ngomong tuh rendah hati sama istrimu. Bukan cari siapa yang menang. Kalau lagi ribut, bukan cari siapa yang menang. Perkatakan kalau lagi konflik, pastikan untuk memilih pemulihan, bukan kemenangan. Udah kalau lagi ribut, ampun. Yang kedua, dalam perkataanmu menolong dan membangun. Alkitab bilang perkataan kita menjadi jerat, snare. Dan yang ketiga, perkataanmu menunjukkan integritas. Iya, katakan iya.
tidak, katakan tidak. Jangan overrated, jangan lebay, jangan berlebihan. Berapa waktu yang lalu istri saya tegur saya. Saya ngomong sekian jumlah, saya bilang sama saya, kayaknya gak segitu deh. Ya sayang kira-kira, no, dia bilang. Jangan overclaim. Kamu hamba Tuhan. Ngomong, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin. Selebihnya dari iblis. Perhatikan perkataanmu jujur apa tidak. Yang keempat, yang terakhir, dalam perkataan saudara menyiapkan diri, yang keempat menyiapkan diri untuk ditolak tanpa sakit hati. Apa maksudnya Pak Pendeta? Kalau kita udah ngomong, kita udah ingetin orang yang gak dengerin gak apa-apa. Karena perubahan datang dari Tuhan bukan dari perkataan kita. Minggu depan terakhir Bapak Ibu kita akan belajar bagian terakhir dari tema hikmat ini. Saya diberkati Tuhan dalam menyiapkan khotbah ini. Saya berdoa saudara juga diberkati Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.